Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Naya Channel. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Durotin Nakia dari Universitas Dharma Persada. Kali ini saya akan membuat konten untuk tugas statistika bisnis saya dengan judul Bedah Skripsi. Nah, sebelumnya di videoku kali ini aku bakal di videoku kali ini aku bakal jelasin ke kalian bedah skripsi dari poin ke poin. Poin-poin yang harus kita ketahui dalam bedah skripsi itu yang pertama itu yang harus kita ketahui ada nama penulis, tahun dan instansi terkait. Kedua, rumusan masalah. Ketiga, tujuan penelitian. Keempat, variabel penelitian. Kelima, hipotesis penelitian. Keenam, jenis dan sumber data. Ketujuh, metode pengumpulan data. Kedelapan, populasi dan sampel. 9. Teknik analisis data. Ke-10. Hasil penelitian. Membahas skripsi yang ditulis oleh Angelia Rahmawati, Universitas Persada Indonesia atau YAI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Kinerja Keuangan, Kebijakan Dividen dan Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI periode 2015-2018. Tadi kita udah mengetahui nama penulis, tahun dan instansi terkait dari poin yang pertama. Selanjutnya poin yang kedua ada rumusan masalah. Sebelum lanjut ke rumusan masalah, ada baiknya kita mengetahui latar belakang masalah yang kita ambil pada skripsi kita kali ini. Latar belakang masalah pada skripsi saya kali ini yaitu bertambahnya jumlah perusahaan dari hari ke hari membuat dunia persaingan bisnis di Indonesia menjadi semakin ketat. Didirikannya sebuah perusahaan memiliki tujuan yang jelas. Tujuan didirikan perusahaan untuk mencapai keuntungan atau memaksimalkan laba yang sebesar-besarnya. Tujuan jangka panjang perusahaan adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan, sehingga nilai perusahaan dapat menggambarkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Nilai perusahaan akan dilihat dari harga sahamnya. Nilai perusahaan dapat pula dipengaruhi oleh besar kecilnya profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan. Satu pengukuran yang dapat digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan yaitu melalui Return on Equity atau ROE. Kebijakan dividen adalah kebijakan untuk membagi keuntungan kepada pemegang saham yang akan dibagikan dalam bentuk dividen. Corporate Social Responsibility sering dianggap inti dari etika bisnis. Berarti bahwa perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban terhadap pemegang saham atau shareholder, tetapi juga kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan atau stakeholder. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan tujuan jangka panjang perusahaan. Nah, berdasarkan latar belakang yang saya baca, itu saya mendapati rumusan masalahnya. Terdapat beberapa rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalahnya, yaitu 1. Apakah kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? Kedua, apakah kebijakan dividen berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? Apakah Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018? Keempat, apakah kinerja keuangan, kebijakan dividen dan Corporate Social Responsibility atau CSR secara bersama-sama berpengaruh simultan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Nah, tadi kan saya sudah membahas rumusan-rumusan masalah pada skripsi saya kali ini. Selanjutnya, pada poin yang ketiga, itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas
Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2015-2018. Yang kedua, untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2015-2018. Yang ketiga, untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2015-2018. Yang keempat, untuk menguji dan membuktikan secara empiris secara bersama-sama pengaruh kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan pada perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2015-2018. Selanjutnya, setelah melakukan tujuan penelitian, terdapat poin yang keempat, yaitu variabel penelitian. Yang dimaksud variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh seorang peneliti dengan tujuan untuk dipelajari sehingga didapatkan informasi mengenai hal-hal tersebut dan ditariklah sebuah kesimpulan. Begitu teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan membacakan variabel penelitiannya secara terperinci ya. Satu, dari nama peneliti Aprilia Anita dan Arif Yulianto tahun 2015 dengan judul Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Dividen Terhadap Nilai Perusahaan. Variabel penelitiannya X1 kepemilikan manajerial, X2 kebijakan dividen, Y nilai perusahaan. Hasil penelitiannya 1. Variabel kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, nama peneliti dari Igan Bayu Dharma Putra dan Made Gede Wirakusuma 2015 dengan judul Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Pemoderasi. Variabelnya X pengungkapan Corporate Social Responsibility, Y nilai perusahaan, dan XZ profitabilitas. Hasil penelitiannya 1. Variabel Corporate Social Responsibility berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Nama peneliti yang ketiga dari Umi Mardianti, Gatot Nazir Ahmad, dan Ria Putri tahun 2012 dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI periode 2005 sampai 2010. Nah, variabel penelitiannya X1 kebijakan dividen, X2 kebijakan hutang, X3 profitabilitas, dan Y nilai perusahaan. Dengan hasil penelitiannya, 1. Variabel kebijakan dividen secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Kedua, variabel profitabilitas yang diukur dengan ROE memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Nama peneliti yang keempat dari Titin Herawati 2013 dengan judul Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Dengan variabel penelitiannya X1 kebijakan dividen, X2 kebijakan hutang, X3 profitabilitas, dan Y nilai perusahaan. Hasil penelitiannya, variabel kebijakan dividen berpengaruh tidak signifikan dan positif terhadap nilai perusahaan. Kedua, variabel profitabilitas diukur dengan ROE berpengaruh signifikan dan negatif terhadap nilai perusahaan. Yang kelima, nama peneliti dari Bekti Fitri Prasetyo tahun 2013 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Price Earning Ratio, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. Dengan variabel penelitiannya X1 ukuran perusahaan, X2 leverage, X3 price earning ratio, X4 profitabilitas, dan Y nilai perusahaan. Hasil penelitiannya 1. Variabel-variabel profitabilitas yang diukur dengan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yang keenam, nama peneliti dari Putri Yanindasari tahun 2018
dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan dan CSR terhadap nilai perusahaan pada bank yang terdaftar di BI atau Bursa Efek Indonesia periode 2011 sampai 2015. Dengan variabel penelitiannya X1 kinerja keuangan, X2 corporate social responsibility, dan Y nilai perusahaan. Dengan hasil penelitiannya, 1. Variabel corporate social responsibility berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap nilai perusahaan. Nah, selanjutnya ada poin yang kelima, hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini masih berkesinambung dengan variabel penelitian. Saya akan membacakan satu persatu. Dari 1, hubungan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Reni Dahar, Nino Sri Purnamasari, dan Fitria Rahma 2015 menyatakan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Sedangkan hasil penelitian dari Ayu Sri Mahatma Dewi dan Ari Wijaya 2013 menyatakan bahwa profitabilitas diukur dengan return on equity ROE berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya pengaruh signifikan antara kinerja keuangan yang diukur dengan return on equity dengan nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut. A1. Terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Ini dia. Yang kedua, dari hubungan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Menurut A.A. Ngurah Dharma Adiputra dan Putu Vivi Lestari tahun 2016 menyatakan bahwa kebijakan dividen berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya pengaruh signifikan antara kebijakan dividen yang diukur dengan dividend payout ratio atau DPR dengan nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut. H2. Terdapat pengaruh kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Yang ketiga, hubungan corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Igan Bayu Dharmaputra dan Ade Gede Wirakusuma tahun 2015, corporate social responsibility atau CSR berpengaruh positif pada nilai perusahaan. Sedangkan menurut Christian Kurniawan Andi Wijaya tahun 2018 menyatakan bahwa corporate social responsibility atau CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan adanya temuan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menemukan adanya pengaruh signifikan antara corporate social responsibility atau CSR dengan nilai perusahaan. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut. H3. Terdapat pengaruh corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Ini dia. Keempat, hubungan kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang baik adalah dengan memiliki struktur kinerja keuangan, kebijakan dividen, corporate social responsibility atau CSR yang baik, karena sangat diperlukan oleh pihak eksternal perusahaan yaitu investor, kreditur, pemerintah, dan sebagainya. Dari informasi tersebut dapat dilihat atau diprediksi apakah nilai perusahaan tersebut bagus atau tidaknya, serta secara bersama-sama berpengaruh atau tidaknya dengan nilai perusahaan itu sendiri. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis sebagai berikut. H4. Terdapat pengaruh kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Ini dia. Nah, itu dia tadi hipotesis penelitian. Selanjutnya ada poin yang
2, 3, 4, 5. Keenam, jenis dan sumber data. 1. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dokumenter atau dokumentari data. Penulis menggunakan data laporan tahunan atau annual report perusahaan yang diterbitkan di website resmi Bursa Efek Indonesia atau BI www.idx.co.id. Sedangkan menurut sifatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif, yakni penelitian yang datanya berupa angka atau berskala numerik. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Menurut Sugiono, tahun 2014, sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Penulis memperoleh data dari laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan jasa sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018. Data tersebut diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BIA www.idx.co.id dan Indonesia Capital Market Electronic Library atau ICAMEL. Poin yang ke-7, metode pengumpulan data. Pengumpulan data atau maksud saya metode pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2015. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi tidak langsung dengan menggunakan data sekunder, yaitu penulis hanya meneliti objek penelitian laporan keuangan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tanpa terlihat secara langsung pada kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, poin yang ke-8, populasi dan sampel. Deskripsi populasi dan sampel penelitian. Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data serta pemilihan terhadap data perusahaan yang akan dijadikan sampel. Sehingga sampel yang diambil harus benar-benar memenuhi kriteria yang sudah ditentukan dan bersifat representatif terhadap nilai penelitian. Data yang akan diolah dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diambil dari Indonesia Market Electronic Library atau ICAMEL yang terdapat di Bursa Efek Indonesia atau BI, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 52-53, Jakarta. Populasi dalam penelitian ini ada 91 perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Fokus penelitian ini adalah menganalisis pengaruh kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BI diklarifikasikan ke dalam 4 subsektor berdasarkan jasa atau produk yang dijual. Subsektor perusahaan keuangan tersebut yaitu perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, dan asuransi. Tambahan, saya akan menampilkan tabel dari contoh sampelnya ya. Ini tabel yang kedua. Ring. Sudah. Selanjutnya, dari poin yang ke-9 ada teknik analisis data. C. Analisis hasil penelitian. 1. Statistik deskriptif. Deskriptif variabel dalam statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
nilai terendah atau minimum, nilai tertinggi atau maksimum, rata-rata atau min, median, dan standar deviasi dari suatu variabel dependen yaitu nilai perusahaan dan 3 variabel independen yaitu kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR. Nah, saya akan menampilkan hasil perhitungan dari teknik analisis datanya. Berikut tampilannya. Dan yang kedua, teknik analisis data dari regresi data panel. Analisis dengan data panel digunakan untuk menghitung berapa besar pengaruh kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan dari perhitungan atau analisis data panel dengan menggunakan If-Use-9. Untuk mengetahui metode yang paling efisien dari 3 model persamaan yaitu Common Effect Model atau SEM, Fixed Effect Model atau FEM, dan Random Effect Model atau REM. Masing-masing perlu diuji dengan menggunakan metode regresi data. Dengan data sebagai berikut. A. Common Effect Model atau CEM. Metode ini menggabungkan data time series dan cross section yang kemudian diregresikan dengan metode OLS atau Ordinary Least Square. Lalu B. Fixed Effect Model FEM. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi atau slope tetap antar perusahaan dan antar waktu. Hasil perhitungan dengan menggunakan program If-Use, maka output dari regresi menggunakan model Fixed Effect Model atau FEM. Selanjutnya C. Random Effect Model atau REM. Model Random Effect adalah metode yang akan mengestimasi data panel di mana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Berikut juga ada tabelnya hasil perhitungan. Nah, yang terakhir dari poin yang ke-10 itu ada hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian berdasarkan pengujian hipotesis yang dilakukan menggunakan variabel independen, kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility atau CSR, dan variabel independen. Nilai perusahaan menggunakan program If-Use versi 9.0 dan menggunakan data panel. Maka model terbaik dari penelitian ini adalah Fixed Effect Model atau FEM. Pembahasan hasil penelitian terhadap masing-masing variabel secara parsial dan simultan dapat diuraikan sebagai berikut. A. Pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan. Menunjukkan terdapat pengaruh kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada tingkat signifikan. Lihat dari uji T yang dilakukan, diperoleh, serta nilai persamaan koefisien regresi sebesar, artinya variabel kinerja keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini adalah pembahasan hasil penelitian dari pengaruh corporate social responsibility atau CSR terhadap nilai perusahaan. Dan ini adalah hasil penelitian pengaruh kinerja keuangan, kebijakan dividen, dan corporate social responsibility CSR secara bersama-sama terhadap nilai perusahaan. Nah, itu dia tadi poin-poin yang sudah kita bahas. Ada 10 poin yang penting untuk melakukan atau mengerjakan suatu skripsi. Tinggal ditambahin lagi, selanjutnya itu ada kesimpulan dan saran. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya hanya menampilkan 10 poin tadi. Nah, terima kasih teman-teman semua yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Semoga dapat diterima dan dipahami. Demikian hasil pembahasan saya mengenai bedah skripsi. Dan teman-teman semua dapat menarik kesimpulan dari skripsi saya ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa lagi, dah.